Bab 5981. Menyadari bahwa kemungkinan meminta si Fang Baozu kepada Tiongkok hampir nol. Emosi Simon runtuh satu demi satu tanpa disadari. Dia mengingat semua upaya yang telah dia lakukan dan semua kerugiannya. Dia menderita untuk memulihkan si Fang Baozu. Dan dia tidak bisa lagi mengendalikan mentalitasnya. Tubuhnya gemetar, dan dia berteriak hampir dengan marah. Itu sialan Peter Zhou. Bagaimana dia bisa mengirim si Fang Baozu kembali ke Tiongkok? Saya tidak punya permusuhan dengannya. Kenapa dia melakukan ini padaku? Bali Matart ini tidak hanya mencuri barang-barangku, tetapi juga menyeret saya ke dalam rawa opini publik. Menyebabkan Rothschild menderita krisis opini publik terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Sekarang reputasi saya tidak hanya hancur, tapi si Fang Baozuan tidak pernah kembali. Dan semua investasiku untuk mendapatkan kembali si Fang Baozuang telah sia-sia. Yang paling menjijikkan adalah dia mati dan memasang bom seperti Warrior Resden. Aku tidak tahu kapan itu akan meledak. Saya membencinya. Aku berharap dia bisa hidup kembali dan aku bisa membunuhnya dengan tanganku sendiri lagi. Saat ini, Simon hanya merasakan satu perasaan di dahinya. Pembuluh darahnya tiba-tiba menonjol. Tekanan darahnya langsung naik, dan otaknya sudah sedikit pusing. Putra bungsu David tidak memperhatikan sesuatu yang aneh pada ayahnya. Ketika dia mendengar nama Warrior Resden, dia bertanya dengan heran. Ayah, sarang prajurit apa yang baru saja kamu sebutkan? Begitu David bertanya, dia menemukan tubuh Simon tua mulai bergerak-gerak saat ini. Matanya melebar dan pupil matanya mulai membesar. Melihat kejang ayahnya semakin parah. Dan tubuhnya terjatuh ke belakang tak terkendali. David dengan cepat melangkah maju untuk menahannya, dan bertanya dengan gugup. Ayah, ada apa denganmu? Keadaan Simon kejang-kejang hingga mulutnya berbusa. Benar-benar tidak bisa berkata-kata, dan tubuhnya gemetar hebat seperti tersengat listrik. Kemudian, bau busuk datang, dan David merasa ngeri saat mengetahui ayah tuanya sedang mengompol. Dia menyadari bahwa situasinya tidak baik. Dan hendak berteriak minta tolong. Tapi pengurus rumah tangga dan dokter keluarga sudah bergegas. Ada alat deteksi khusus di pergelangan tangan dan jantung Simon. Itu dapat memantau indikator utama tubuhnya dan perubahan halus di hatinya secara real-time. Saat Simon merasa pusing, pengurus rumah tangga dan dokter sudah mendapat peringatan. Dokter bergegas masuk dan melakukan pemeriksaan sederhana pada Simon. Lalu berkata dengan sangat gugup, Pak, kemungkinan besar dia menderita stroke. Kita harus memanfaatkan waktu untuk perawatan darurat. Pengurus rumah tangga harap segera menghubungi departemen medis dan minta petugas darurat untuk segera bergegas. Juga beritahu dokter darurat, dan minta mereka bersiap-siap. Saat dia mengatakan itu, dia segera mengambil Simon dari David, membiarkannya perlahan berbaring di tanah. Memiringkan sedikit badannya, lalu mengeluarkan suntikan dan menyuntikkannya langsung ke tubuh Simon. Perkebunan keluarga Rothschild seperti kota kecil. Mereka memiliki institusi medis yang lengkap di sini. Institusi medis ini bekerja sama dengan Mayo Clinic dan Rumah Sakit Johns Hopkins. Dua rumah sakit teratas. Di kawasan keluarga Rothschild, anggota keluarga Rothschild diberikan layanan medis terbaik di seluruh dunia barat. Dengan bantuan penuh dari dua rumah sakit terkemuka, ditambah dengan kemampuan finansial keluarga Rothschild yang tak tertandingi. Klinik keluarga, yang hanya melayani anggota inti keluarga ini dapat memberikan perawatan darurat, penyelamatan, dan medis terbaik di barat. Layanan bedah dan bahkan radioterapi dan kemoterapi juga tersedia. Segera, beberapa dokter darurat bergegas secepat mungkin. Dan mereka segera mendorong Simon yang menderita stroke ke ruang gawat darurat untuk mendapatkan perawatan darurat. Ketika David melihat ayahnya dikirim ke ruang gawat darurat untuk pertolongan pertama, dia segera memberitahu semua anggota keluarga langsung tentang keadaan darurat tersebut. Sebagai putra tertua, Steve Rothschild saat ini sedang menatap ponselnya di Kanada. Beberapa menit yang lalu, dia mendapat kabar tentang kembalinya si Fang Baozuan ke Tiongkok. Jadi dia terus melihat ponselnya, menunggu kabar dari anggota keluarga tentang ayahnya yang sakit mendadak. Steve juga tahu betul bahwa ayahnya sudah tua dan telah mengalami banyak pukulan akhir-akhir ini.
Jika berita kembalinya si Fang Baozu ke Tiongkok sampai ke telinganya, ini akan menjadi pukulan telak baginya, dan penyakit serius akan menjadi pukulan telak. Bahkan dia mungkin akan mati karena kegembiraannya. Pada saat ini, pemberitahuan push tiba-tiba muncul di telepon. Itu adalah perangkat lunak komunikasi yang digunakan secara internal oleh keluarga Rothschild. Steve sangat gembira dan dengan cepat membuka notifikasi push. Dan kemudian melihat pesan yang dikirim oleh saudaranya David di grup. Ayah menderita stroke. Tolong segera kembali ke keluarga secepat mungkin. Mereka yang tidak berada di New York juga harus kembali secepat mungkin. Melihat kata stroke, Steve sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa membuka mulut dari telinga ke telinga. Dalam keluarga Rothschild, kesehatan Simon adalah prioritas utama. Ini bukan hanya karena dia adalah kepala keluarga, tapi juga karena kesehatannya mengalami masalah serius. Keluarga Rothschild akan memulai transisi antara ahli waris dan kepala keluarga saat ini sesuai dengan peraturan. Sebagai ahli waris pertama yang sah, Steve harus kembali ke keluarga secepat mungkin saat ini dan untuk sementara waktu mengambil alih urusan penting keluarga. Namun, ini hanya escrow. Berapa lama itu akan bertahan? Ataukah dia akan langsung mewarisi gelar patriark? Posisinya tergantung pada kondisi fisik Patriark Simon saat ini. Bab 5982. Jika Simon pulih dengan baik, Steve akan mengembalikan hak pengelolaan kepadanya. Tapi jika dia gagal pulih, Steve akan terus mengambil alih sampai Simon meninggal atau Simon sendiri secara sukarela menyerah. Stroke jelas merupakan penyakit mendadak yang sangat serius. Jika penyelamatan tidak dilakukan tepat waktu, hal ini dapat mengancam jiwa. Sekalipun penyelamatan dilakukan tepat waktu, hal itu akan disertai dengan banyak gejala sisa. Hemiplegia, mulut dan mata bengkok, inkontinensia urin dan feses, serta hilangnya kemampuan berbicara merupakan gejala sisa umum dari stroke. Khususnya bagi orang lanjut usia berusia 80-an, prognosisnya sangat buruk. Meski tidak seserius Hawking, setidaknya harus 60 hingga 70% dari Hawking. Steve begitu bersemangat hingga dia tidak bisa menahan diri ketika dia berpikir bahwa ayahnya mungkin tidak bisa berkata-kata di masa depan dan hanya bisa duduk dengan gemetar di kursi roda. Berjuang mengendalikan tuas kendali kursi roda dengan tangan gemetar. Jika ayah tua itu benar-benar bisa sukses di tahun ke-67 Hawking, dia harus benar-benar mundur ke lini kedua atau bahkan menarik diri sepenuhnya dari manajemen keluarga dan berkonsentrasi pada pemulihan. Namun, belum ada satupun keturunan keluarga Rothschild yang memanfaatkan peluang istana si Fang. Pewaris yang sudah ditentukan pasti akan mencapai puncak dengan lancar. Jadi, dia dengan bersemangat memberitahu pilot untuk bersiap lepas landas. Dan kemudian segera melaporkan berita itu kepada Charlie, yang sudah kembali ke kamar Helena. Saat ini, Helena sudah berangkat ke Capitol untuk menghadiri pertemuan yang dijadwalkan pada pagi hari. Charlie sendirian di kamar, menunggu kabar penyakit mendadak Simon. Melihat mulut Steve semakin sulit untuk ditekan, Charlie tahu pasti terjadi sesuatu pada ayahnya. Jadi dia bertanya padanya terlebih dahulu. Steve, kamu sangat bahagia, apakah terjadi sesuatu pada ayahmu? Steve tanpa sadar bertanya kepadanya, Tuan. Wade, apakah aku terlihat bahagia? Charlie mengangguk, menunjuk ke sudut mulutnya, dan menggoda. Sudut mulutmu terangkat terlalu tinggi. Dan sekilas kamu bisa tahu bahwa serangan baliknya begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahannya. Steve dengan cepat menarik sudut mulutnya 2 kali dengan tangannya. Berpikir dalam hati, bukannya saya tidak ingin menahannya. Hanya saja aku benar-benar tidak bisa menahannya. Kemudian, dia menahan senyumnya dan berkata, dengan wajah kesedihan yang palsu. Wade, saya baru saja menerima kabar dari keluarga saya bahwa ayah saya mengidap stroke. Charlie mengangguk, tidak terkejut. Bagaimanapun, Simon berusia 80-an. Tidak peduli seberapa bagus tubuhnya, bagaimana bisa menjadi lebih baik. Dia sangat mementingkan si Fang Baozu. Dan dia telah mengalami begitu banyak rangsangan sehingga dia menjadi lemah dan tua. Dia mampu menahan pukulan besar ini pada usia 84 tahun. Dan teknologi medis keluarga Rothschild jelas berkontribusi.
Mungkin sel induk yang biasa disuntikkan itulah yang membuat perbedaan saat ini. Jadi, Charlie berkata setengah menggoda dan setengah serius. Steve, jangan terlalu senang. Stroke bisa disembuhkan dengan segenap kekuatan Anda. Kalau saya bilang sembuh, yang saya maksud bukan keluar dari bahaya, tapi ingin disembuhkan. Mustahil. Benar-benar tidak mungkin. Petik 2. Steve melambaikan tangannya berulang kali dengan ekspresi tidak percaya dan berkata kepada Charlie. Wade, pukulan itu seperti pecahan porselen. Situasi terbaiknya adalah hal itu tidak menghancurkanmu sepenuhnya. Hanya saja bisa direkatkan kembali. Untungnya porselen yang direkatkan kembali masih bisa digunakan. Bagaimana cara mengembalikannya ke keadaan semula? Charlie tersenyum dan berkata, kalau begitu. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Tuan Steve sebelumnya karena telah dinobatkan sebagai patriark. Steve tiba-tiba merasa sedikit malu dan terkekeh. Wade, jangan bilang begitu, ayahku punya kondisi fisik. Meski saya sangat patah hati, saya juga yakin dia akan mampu mengatasi penyakitnya. Jika dia pulih dengan baik, mungkin dia bisa terus memimpin keluarga ke tingkat yang lebih tinggi. Charlie tersenyum dan berkata, tidak ada orang luar di sini. Kamu bisa berpura-pura menjadi seperti apa lagi bersamaku. Jika ayahmu benar-benar pulih, kamu harus menunggu beberapa tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun sebelum kamu dapat mewarisi posisi kepala keluarga. Dan siapa yang tahu apakah akan ada perubahan lain selama periode ini. Semakin sering terjadi hal seperti ini, semakin mudah untuk memicu hukum Murphy. Dan semakin kamu merasa bahwa beberapa tahun terakhir kehidupan ayahmu tidak akan membawa perubahan, malah mungkin akan membawa lebih banyak perubahan. Ketika Steve mendengar ini, sebagian besar kegembiraannya hilang. Hanya ada Charlie sendiri di depannya. Dan dia tidak ingin berpura-pura lagi, jadi dia menghela nafas dan berkata. Sejujurnya, Tuan Wade, saya tidak tahu situasi spesifik ayah saya. Dikatakan dia masih dalam perawatan darurat. Dalam keluarga, penyakit mendadak apapun dapat memastikan tidak akan ada kecelakaan dalam hal ketepatan waktu dan metode penyelamatan. Jadi ayah pasti akan menerima pertolongan pertama stroke terbaik di dunia secepatnya. Jika dia baik-baik saja, maka aku hanya bisa terus menunggu dengan sabar. Setelah jeda, dia berkata dengan nada tertekan. Jika sesuatu terjadi di masa depan, saya khawatir saya tidak dapat mengubah apapun. Aku hanya bisa melihat apakah Dewi Takdir memihakku. Charlie berkata sedikit tersenyum dan sungguh-sungguh. Itu benar, pertahankan suasana hatimu yang tertekan sekarang. Sehingga ketika kamu kembali ke keluarga dan muncul di depan samping tempat tidur ayahmu. Kamu tidak akan menunjukkan kelemahanmu. Kamu harus tahu kalau ayahmu tiba-tiba terkena stroke. Dan masing-masing saudaramu pasti patah hati. Jika kamu berpura-pura, itu akan mudah terungkap. Jika ayahmu melihat tekananmu, jika kamu tidak tutup mulut, dia mungkin akan memecatmu untuk sementara waktu. Steve memandang Charlie dengan mata terbelalak, dan berkata dengan sedikit emosi. Wade, ternyata kamu sedang memikirkanku, aku mengerti sekarang. Bab 5983. Bagi Steve, situasi saat ini bisa digambarkan sebagai realisasi yang tiba-tiba. Orang tua itu menderita stroke. Tidak peduli seberapa baik dia pulih, pasti akan ada banyak gejala sisa. Lebih penting lagi, moralnya akan sangat terpengaruh. Hal ini akan mengurangi kemungkinan dia terus memimpin keluarga Rothschild. Oleh karena itu, sekarang dia bisa langsung mewarisi keluarga ketika dia masuk. Dan dapat mengurus segala urusan keluarga sebagai ahli waris ketika ia pensiun. Dia bisa dikatakan memiliki kekuatan yang nyata. Karena itu, dia tidak dapat memahami bahwa kata-kata Charlie memperingatkannya atau menyuntiknya. Dia mengira Charlie sengaja menyuruhnya untuk tidak terlalu optimis. Berharap dia bisa mengendalikan diri dengan lebih baik setelah kembali ke New York. Alhasil, untuk pertama kalinya, dia benar-benar tersentuh oleh Charlie. Meski, mitra, wajib ini selalu membuatnya tidak puas. Dia tidak menyangka bahwa, mitra, wajib ini benar-benar melakukannya demi kebaikannya sendiri. Hal ini membuatnya tiba-tiba merasakan di dalam hatinya. Jika saya mempunyai kekuatan dan segera mengusirnya dan berbalik melawannya.
Bukankah kelihatannya aku tidak begitu baik hati? Faktanya, bagaimana dia tahu bahwa Charlie sama sekali tidak memikirkannya? Karena Charlie tahu dia tidak akan pernah bisa membiarkan Simon Rothschild, seekor rubah tua, beristirahat seperti ini. Dia sudah memberikan ramuan penyebar darah dan penyelamat jantung kepada Helena. Dan ia tetap berharap mendapatkan berbagai manfaat dari ramuan itu. Sekaligus menjaga Steve pada posisi pewaris pertama. Jadi, dia berdiri, menepuk bahu Steve, dan berkata sambil tersenyum. Steve, bawa putramu dan kembalilah secepat mungkin. Helena awalnya ingin berbicara denganmu tentang kerja sama kedua pihak. Tetapi sekarang sepertinya tidak ada peluang untuk itu sekarang. Tapi jangan khawatir, kamu kembali tidur dulu untuk memenuhi baktimu. Dan kemudian minta Helena untuk pergi ke New York secara langsung. Di satu sisi, dia akan mewakili keluarga kerajaan Nordik untuk mengunjungi lelaki tua itu secara langsung. Dan di sisi lain, dia juga akan membantumu di masa depan. Cobalah untuk mendapatkan lebih banyak perhatian dari orang tua itu. Lagi pula, dia pergi ke New York karena obrolan denganmu lebih spekulatif. Dan Ratu datang berkunjung secara langsung, jadi kamu terlihat lebih baik. Steve juga cerdik, dan dia segera mendengar bahwa maksud Charlie dalam kata-katanya adalah membiarkan Helena pergi ke keluarga untuk mengisi adegan itu untuknya. Bagaimanapun, lelaki tua itu ingin memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan Nordik. Meminjam latar belakang kerajaan dari keluarga kerajaan Nordik. Dan juga meminjam popularitas kehidupan kerajaan Helena yang populer. Steve sungguh terharu saat mendengar Charlie bisa melepas Helena ke New York. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan Charlie dan berkata dengan serius. Wade, jangan khawatir, aku akan selalu mengingat kata-katamu. Jika saya menjadi pewaris keluarga Rothschild, keluarga Wade pasti akan menjadi mitra strategis kami. Charlie mengangguk dengan ekspresi senang di wajahnya. Jika kamu memiliki hati ini, bantuanku layak untuk diberikan. Steve mengangguk dengan antusias. Namun detik berikutnya dia bertanya-tanya. Sialan ini, siapa yang membantu siapa? Hei, lupakan saja, biarkan siapapun membantu siapapun. Bagaimanapun, dia berhasil mengeluarkan si Fang Baozuang. Dan saya segera mengambil alih kekuasaan dengan lancar. Kerjasama yang saling menguntungkan bagi semua orang dapat dianggap sebagai kasus kerja sama bisnis yang sukses. Jadi, dia berkata dengan rasa terima kasih, Tuan. Wade, terima kasih atas bantuanmu. Charlie sedikit tersenyum, ayolah. Aku optimis padamu. Faktanya, Charlie tidak meragukan ketulusan Steve saat ini. Namun dia tahu bahwa ketulusan ini sedikit banyak mengandung unsur impulsif. Ini seperti ketika orang minum terlalu banyak. Mereka cenderung menjadi lebih murah hati dan banyak bicara dari biasanya. Jika kamu menjanjikan sesuatu kepada orang lain ketika kamu sedang mabuk, Anda mungkin akan menyesalinya setelah Anda sadar. Bab 5984. Oleh karena itu, Charlie tahu bahwa dia tidak boleh mempercayai janji lisannya. Kalau tidak, dialah yang akan menjadi pasif di masa depan. Lagi pula, satu-satunya cara dia bisa benar-benar mengendalikan Steve adalah jika dia mengkhianati kepentingan keluarga Rothschild. Dan membantu mengirim si Fang keluar dari New York dan kembali ke Tiongkok. Namun, untuk mengendalikannya melalui ini, premisnya adalah Simon, seekor rubah tua, harus memegang kendali. Setelah Steve, putra mahkota, naik tahta, dan dia memberitahu Simon, putra mahkota, bahwa cucunya memberontak dan berkolusi dengan musuh asing. Simon tidak punya pilihan selain mematahkan giginya dan menelannya. Jika tidak, putranya sendiri tidak akan melepaskannya. Segera, Steve membawa putranya, yang datang ke Kanada, dan naik helikopter kembali ke New York. Dalam perjalanannya ke New York, tanda-tanda vital Simon distabilkan di ruang gawat darurat Rothschild. Hanya saja kestabilannya semakin baik, namun sistem saraf orang tua itu masih sangat terpengaruh. Yang paling parah, hampir tidak ada sensasi saraf di sisi kanan tubuhnya. Selain tangan kanan, kaki kanan, tungkai kanan, dan lengan kanan, otot wajah dan otot lidah di sisi kanan juga sangat terpengaruh. Menyebabkan gangguan penglihatan, mulut terlihat dan mata sipit.
Ini juga berarti pengucapan dan pengucapan ucapannya juga akan terpengaruh. Ini adalah hemiplegia standar. Untungnya otak Simon tidak terlalu terpengaruh dan kemampuan berpikirnya masih normal. Setelah dia sadar kembali, ahli stroke menghiburnya dan berkata, Rothschild, tubuhmu sekarang sudah keluar dari bahaya. Tetapi saat ini Anda mengalami beberapa gejala hemiplegia. Tetapi Anda tidak perlu terlalu khawatir, kami memiliki sistem rehabilitasi medis terbaik di dunia. Selama Anda bisa berpartisipasi aktif dalam pelatihan rehabilitasi, saya yakin Anda akan bisa mendapatkan kembali kemampuan Anda untuk bergerak mandiri dalam waktu dekat. Suasana hati Simon masih agak ekstrim. Gemetar dan mengertakkan gigi saat dia mengutuk. Sial, Bali Matart. Telepon, yang terbaik, tim pengacara terbaik. Saya ingin melawan, tuntutan hukum, dengan Tiongkok, untuk menginginkan si Fang kembali. Dokter melihat tekanan darahnya melonjak dalam sekejap dan segera menghiburnya. Rothschild, hal terburuk bagimu saat ini adalah emosi yang berlebihan. Jika Anda memiliki masalah kardiovaskular dan cerebrovaskular, situasinya hanya akan bertambah buruk. Bisa menjadi serius dan bahkan mengancam nyawa. Saya menyarankan agar Anda sekarang mengalihkan pandangan dari semua hal yang sebelumnya tidak dapat Anda abaikan. Tidak peduli seberapa besar kerugian yang Anda derita sebelumnya, Anda harus selalu mengingatkan diri sendiri dari lubuk hati yang paling dalam bahwa menyelamatkan nyawa itu penting. Dan Anda tidak boleh membiarkan kehilangan ini memengaruhi Anda. Jika terus meluas, apalagi jika meluas ke tubuh Anda. Dilihat dari gejalamu barusan, kalau itu orang biasa. Jika waktu perawatan tertunda beberapa menit saja, orang tersebut mungkin akan hilang. Setelah itu dokter berkata dengan serius. Rothschild, kamu sudah punya uang yang tak ada habisnya. Tetapi kamu tidak memiliki kehidupan tanpa akhir. Di hadapan umur panjang, yang lainnya hanyalah awan. Kesedihan terbesar dalam hidup adalah orang mati dan uang tidak dibelanjakan. Pikirkan sendiri, apakah ini benar? Simon tidak menyangka dokter akan berbicara begitu lugas dan tidak menyenangkan. Reaksi pertamanya adalah secara naluriah ingin marah. Dia sangat marah, tapi kemudian tanpa sadar dia memikirkan apa yang baru saja dikatakan dokter. Sangat mudah untuk kehilangan kesabaran tetapi dengan kondisi fisik Anda saat ini. Mungkin lebih mudah untuk kehilangan kesabaran dan bunuh diri. Dia telah menikmati kemuliaan dan kekayaan seumur hidup. Jadi dia secara alami mengetahui bahwa hidup adalah hal yang paling berharga di dunia. Meskipun harta karun di segala penjuru terkait dengan kekayaan masa depan dan nasib seluruh keluarga Rothschild. Jika dia meninggal, apa yang akan terjadi meskipun keluarga Rothschild menguasai dunia dan mendominasi alam semesta di masa depan? Tapi mengambil langkah mundur, jika dia bisa bertahan dan hidup lebih lama. Apa yang akan terjadi meskipun keluarga Rothschild sedikit menurun? Lalu bagaimana jika keluarga Rothschild merosot 90% di tangannya dan aset mereka menyusut dari puluhan ribu bahkan 10 triliun dolar AS menjadi ratusan miliar dolar? Bukankah mereka masih punya uang sehingga mereka tidak bisa membelanjakan seluruh uangnya? Bukankah dia akan tetap menikmati berkah yang tak ada habisnya? Bab 5985. Perkataan dokter tersebut membuat Simon memeriksa kembali soal si Fang Baozuang. Memang benar dia menderita kerugian besar bagi si Fang Baozu. Dan bahkan kesehatannya. Tapi sekarang, jika dia masih mempertahankannya, secara objektif, itu hanya akan memperbesar kerugian, dan tidak akan pernah ada peluang untuk mengganti kerugian tersebut. Oleh karena itu, hal yang paling masuk akal saat ini adalah menghentikan hilangnya waktu. Semua investasi sebelumnya akan sia-sia. Dia harus mengenali dan menerimanya di dalam hatinya. Selama dia bisa bertahan dan tidak menambah kerugian mulai hari ini. Dalam situasi saat ini cobalah mencari solusi terbaik. Bagaimanapun, dia adalah manajer dari keluarga papan atas dan ahli modal yang berpengalaman dalam investasi. Simon menyadari bahwa ada sesuatu yang mustahil. Dan dia segera dengan tegas menetapkan konsep menghentikan kerugian tepat waktu. Jadi, dia memanggil putra keempatnya, David, dan mengatakan kepadanya. Bicaralah dengan semua departemen dan akhiri semua blokade di New York. Mulai sekarang,
Tidak seorang pun boleh menyinggung masalah si Fang Baozuang. Oke, ayah. David mengangguk dan memberitahu yang lain dengan cepat. Blokade menyeluruh laut, darat, dan udara yang diberlakukan di New York oleh berbagai departemen dicabut setelah David melakukan panggilan telepon. Ini juga berarti keluarga Rothschild sudah menyerah sepenuhnya pada istana si Fang. 2 jam kemudian, Steve membawa putranya Royce dan terbang kembali ke Rothschild Manor setelah perjalanan berdebu. Begitu ayah dan anak itu turun dari helikopter, mereka bergegas ke unit perawatan khusus di pusat medis untuk mengunjungi lelaki tua itu. Saat ini, pada dasarnya, semua anggota inti keluarga Rothschild di New York telah bergegas kembali. Dan yang lainnya sudah dalam perjalanan kembali ke New York dari seluruh dunia. Mereka berjaga di ruang tamu di luar bangsal. Duduk di sofa, berdiri di depan jendela, atau mondar-mandir, tetapi tidak ada yang berbicara. Mereka memiliki kekuasaan yang berbeda dalam keluarga dan memiliki bidang tanggung jawab yang berbeda. Namun saat ini, mereka semua merasakan rasa frustrasi yang sama. Sebagai putra dan cucu Simon, tak satu pun dari mereka yang berharap kesehatan Simon akan mengalami perubahan besar. Ini bukan karena mereka sangat berbakti. Namun mereka tahu bahwa ketika orang tua itu sakit, kekuasaan mau tidak mau akan jatuh ke tangan kakak tertua sebagai ahli waris. Ketika ayah mereka adalah kaisar, mereka dapat duduk dan bersantai. Tetapi ketika saudara laki-laki mereka menjadi kaisar, mereka tidak bisa tidur sama sekali. Saat ini, Steve bergegas masuk bersama Royce. Ketika semua orang melihat ayah dan anak itu datang, mereka semua buru-buru maju ke depan dan memandangnya dengan hormat. Seolah-olah mereka sedang menunggu kakak laki-laki tertua. Semua untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan. Terlebih lagi, David langsung melangkah maju dan meraih tangan Steve sambil tersedak dan berkata, "Saudaraku, kamu akhirnya sampai di sini. Semua orang menunggu Anda mengambil keputusan. Jika kamu tidak datang, tidak ada dari kita yang memiliki tulang punggung." Yang lain memarahi David dengan darah di dalam hati mereka. Sialan, semua orang ingin menjadi anjing yang mengibaskan ekornya dan memohon ampun. Mengapa Anda yang pertama menjulurkan lidah dan menjilatnya? Jadi, semua orang hanya bisa menggemakan beberapa kata. Ya, saudaraku, kami menunggumu. Faktanya, orang-orang ini telah salah memahami Daud. Nyatanya, David tak berinisiatif menjilat kaki Steve. Dia telah mempelajari seni perang Sun Tzu, dan juga mempelajari beberapa karya politik Tiongkok kuno. Ia sengaja ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memuji Steve. Dan dia pertama kali mencoba yang terbaik untuk memujinya. Dia membiarkannya melayang, dan semakin tinggi dia melayang, semakin besar kemungkinan dia melakukan kesalahan. Bagaimanapun, orang tua itu belum mati, dan dia memiliki kekuatan yang besar. Saat ini, jika kakak tertua Steve melakukan kesalahan karena dipuji semua orang, dia mungkin akan dilempar ke istana yang dingin oleh orang tua itu. Padahal, David tak mau bersaing memperebutkan posisi ahli waris. Ia hanya merasa kelanjutan pemerintahan lelaki tua itu adalah situasi terbaik bagi putra-putranya yang bukan ahli waris. Itu jauh lebih baik daripada saudara laki-laki manapun yang berhasil naik tahta. Ketika Steve melihat begitu banyak saudara mengelilinginya seperti bintang, dia secara alami merasa sangat bahagia. Dalam beberapa dekade terakhir, selalu tidak ada kesenjangan kelas di antara mereka. Kini, dia akhirnya akan mengambil langkah penting itu. Mulai saat ini, orang-orang ini bukan lagi saudaranya, melainkan menterinya. Namun, saat Steve datang, dia baru saja diperingatkan oleh Charlie. Dan sudut mulutnya yang tidak bisa ditahan, dan hatinya yang terburu nafsu dan bersemangat juga menjadi sangat tenang. Jadi saat ini, dia dipuji oleh semua orang. Meski mendapat manfaat, namun alisnya selalu berkerut. Dengan raut wajah cemas dan sedih. Segera, dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kesakitan dan berkata, "Kalian idiot harus mengingatnya kapan saja. Ayah adalah satu-satunya pemimpin keluarga Rothschild. Tulang punggung kita semua, dan seluruh keluarga. Harapan keluarga Rothschild." Semua orang yang memuji Steve secara salah tercengang saat ini. Pikiran pertama yang terlintas di benak setiap orang adalah,
Aduh. Steve saat ini bukan lagi Steve yang mereka kenal. Steve saat ini agak menakutkan karena kotanya yang dalam. Dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu dengan segera. Apakah dia masih manusia? Saat ini, Steve bertanya dengan sangat cemas. Adakah di antara kalian yang bisa memberitahuku bagaimana keadaan ayah sekarang? Apa kata tim medis? Bolehkah aku masuk mengunjungi orang tuanya?